teman-teman. Nah, hari ini kita mau ke Balai Benih Ikan Ciganjur. Nanti kegiatan apa aja yang bisa kita lakuin di sana? Ikuti kita. Let's go! Kita berangkatnya pakai angkot, teman-teman. Yeay! Naik. Sawit. Udah siap semua kalian? Siap! Oke, siap, berangkat ya. Ayo. Seru banget ya teman-teman, kita naik angkot. Ayo. Nah, kita udah nyampe nih di BBI Ciganjur. Yeay. Nah, kita ditemenin langsung sama Kak Elsa. Yeay. Kak Elsa, kalau boleh tahu Kak Elsa di BBI Ciganjur ini sebagai apa? Ya, perkenalkan semuanya, aku Elsa. Di sini sebagai staf pengelola layanan kelautan dan perikanan di BBI Ciganjur. Nah, kalau aku di sini mengelola layanan perikanan. Yang pertama, kita punya beberapa program di sini. Ada kalau boleh tahu. Nah, khusus warga DKI ini, ada semua warga DKI kan. Nah, bisa ngajuin benih ikan gratis. Caranya gimana? Yang pertama harus punya KTP dulu, KTP dan juga punya satu kolam di DKI, baru bisa mengajukan surat permohonan ke kecamatan masing-masing dan ambil ikannya ke BBI Ciganjur gitu. Itu salah satu program utama kita. Oke? Kak, kalau boleh tahu di BBI Ciganjur ini kita bisa ngapain aja ya? Kalau di BBI Ciganjur kita bisa ngapain aja? Pertama, selain bisa lihat-lihat ikan, nah adik-adik nih bisa melakukan kunjungan juga di BBI Ciganjur. Selain itu di sini ada macam-macam jenis ikan. Yang pertama ikan nila, ikan lele, ikan tawes, ikan hias lain. Nah gitu. Terus selain kita bisa ngeliat-liat ikan, di sini tuh ada jogging track nih. Kalau ada tahu dari ujung ke ujung. Selain kita lihat ikan, kita juga bisa berolahraga di sini. Bisa sepedaan, bisa lari, ya bisa melakukan aktivitas olahraga lainnya gitu. Seperti itu. Nah, kita kenalan dulu ya sama beberapa komoditas yang di sini. Nanti kita lihat ikan nila, ikan lele, dan juga lihat beberapa ikan hias. Oke? Pada excited gak nih semuanya? Pada mau lihat gak? Excited! Yuk, kita lihat bareng-bareng yuk. Ayo. Let's go! Di sini ada pertama, ada area ikan nila. Ayo ikutin Kak Elsa teman-teman. Nah, ikan tawes itu sama kayak ikan mas. Ada yang pernah lihat ikan mas atau yang pernah makan? Pernah, aku tapi nggak pernah makan. Nah, ada orang Betawi nggak di sini? Ya, orang Betawi itu biasanya buat tawes itu buat pecak tawes. Teman-teman di sini ada tempat ikan nila dan juga ikan tawes di BBI Ciganjur. Jadi ikan tawes ini adalah salah satu ikan Indonesia, ikan lokal yang sudah dibudidayakan di BBI Ciganjur. Jadi seperti teman-teman tahu, sekarang kan lagi marak isu ikan sapu-sapu ya. Nah, salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan merestock ikan-ikan lokal Indonesia ke perairan umum gitu. Di sini sudah bisa dibudidayakan di BBI Ciganjur. Di sini ada apa Kak? Nah, di sini area ikan lele. Di sini ada induknya. Tapi ingat ya, tidak dorong-dorong, tidak bercanda karena ini area kolam. Jangan gue dorongnya. Nah, di sini area ikan lele. Di sini juga. Aku dorong ya Jan. Ada yang suka makan ikan lele gak? Sukanya diapain? Suka. Digoreng. Nah, di Aku sini suka, juga aku ikan suka. lele. Jadi ikan lele ini fase hidupnya ada beberapa. Yang pertama kan kita melakukan pembenihan. Pembenihan ikan lele ini antara jantan sama betina nanti kita pilih. Nah, nanti jantan dan betina itu disatukan, nanti dia mengeluarkan telur. Nah, telurnya itu menempel sifatnya pada ijuk. Iya, nanti kita lihat di situ. Nah, nanti setelah itu kita tetaskan. Jadi nanti keluar larva-larva, terus kita pelihara, kita bagi ke kolam-kolam, baru nanti kita kasih pakan, nanti dia baru sampai siap konsumsi gitu. Nah, di sini tempat, nah ini bisa contohnya
Ini nanti kalau sepasang induk jantan dan lele ditaruh di sini kan nanti mengeluarkan telur. Telurnya itu nanti menempel pada ijuk ini. Nah, nanti kalau udah keluar telurnya, nanti induknya kita angkat, terus ini nanti kita tetaskan. Nah, itu pakai aerasi gitu, oksigen. Ditetaskan nanti dia menetas sampai larva itu 24 jam, sekitar 24 jam baru dia keluar. Gitu. Itu fungsi kayak rambut-rambut itu apa? Itu ijuk namanya, jadi dia buat tempat menempelnya telur. Jadi sifat telur ikan lele itu dia menempel. Gitu. Induknya sudah diangkat karena telurnya sudah keluar kan, sudah menetas. Di sini ada jenis lele apa aja Kalau kayak di di sini hanya lele mutiara jenisnya. Jadi ciri lele mutiara itu dia ada seperti bintik mutiara gitu di badannya. Bintik warna putih bulat. Banyak apa di satu dong? Dia ada beberapa sih, ada beberapa gitu coraknya. Nah, di sini selain tempat ikan lele, di situ ada ikan hias. Ada yang tahu nggak ikan hias manfish? Tahu. Tahu. Jadi dia kenapa dia nama lainnya adalah ikan dewa atau angelfish. Jadi karena dia bentuknya melayang-layang seperti bidadari gitu. Ayo kita lihat. Ayo. Let's go. Ini tadinya lapangan. Iya, lapangan. Ayo teman-teman kita lihat ikan-ikan hias. Oh iya, boleh. Nanti aku itu. Wow. Ya, makasih Mbak. Nah, di sini area hatchery ikan hias. Jadi hatchery itu artinya tempat penetasan. Nih diingat-ingat ya, nanti aku kasih kuis, nanti yang bisa jawab aku kasih hadiah. Di sini induk ikan manfish. Ini sama seperti ikan lele ya, kita pasangkan satu jantan satu betina. Nanti saat dia dipasangkan, dia kan akan mengeluarkan telur. Telurnya juga sama menempel, cuman dia menempelnya pada paralon. Kalau misalkan ikan lele, tadi kan dia menempelnya pada ijuk. Dia menempelnya pada paralon. Nah, ini contoh induk-induknya. Biasanya induk ikan manfish itu dia bertelurnya di sore hari. Jadi kalau misalkan jam-jam segini kalau dia bagus, biasanya dia mentas nih telurnya bisa kan menempel di sini. Ini ada jenis apa aja di sini? Ini ada yang silver, ada yang marble, ada yang black. Nah, Kok airnya biru? iya karena dikasih obat namanya methylene blue. Fungsinya adalah sebagai anti jamur. Gitu. Agar ikannya tetap sehat. Tadi kan kita udah lihat ikan lele. Ternyata tadi baru ada yang naruh ikan nilem, telur ikan nilem. Jadi sama seperti ikan tawes, ikan nilem adalah ikan lokal Indonesia. Nah, nih telur ikan nilem. Aku pernah lepasin ikan nilem di Oh iya. Ciliwung. Nah, ini telurnya, telur ikan nilem. Nah, beda sama ikan lele. Kalau ikan lele kan tadi telurnya menempel. Kalau ikan nilem sifatnya melayang, makanya dia tidak ditaruh ijuk. Ya, kenapa? Iya, karena dia kan ciri telur yang sehat itu kalau kita ambil dia bening. Kalau telurnya tidak sehat dia warnanya putih susu, bulat putih susu gitu. Menetasnya berapa lama? Iya Kak? sama kayak ikan lele sekitar 24 jam. 24 jam cepet banget. Iya. Syaratnya Cepet tuh ya, ada teman-teman. oksigen-oksigennya. Nah, teman-teman sebelum kita ke atas aku ada kuis nih. Apa tuh? Dengerin ya. Iya. Tadi kan kita udah lihat beberapa ikan konsumsi dan juga ikan hias. Nah, tadi fungsi methylene blue ada yang tahu? Tahu? Ya. Ayo, apa fungsi methylene blue di Obat. akuarium tadi? Obatnya sebagai? Tidak ada jamur. Betul, agar tidak jamur. Siapa namanya? Ya nanti kamu dapat. Oh iya salah. Siapa namanya? Ya nanti dapat ikan hias satu. Nah, ayo kita ke atas. Di atas tuh ada ikan hias lagi. Di sini ada yang pernah lihat ikan cupang pasti lah ikan hias. Di atas ada ikan cupang. Ayo. Belum aja. Ayo teman-teman ikut Nyentuh, gak boleh nyentuh. Sifat telur ikan lele adalah Melayang. Menempel. betul. Betul menempel. Kan kamu udah kan tadi? Iya. 1, 2. Oke, nanti dapat ikan hias. Hati-hati ya. Di situ di sini sorry. Ini ada ikan cupang di sini. Nah, Ini kan multicolor. Dia beda sama ikan lainnya, dia hidupnya sendiri-sendiri. Mandiri. Kalau kalau digabung nanti dia beradu. Ini adalah telur ikan gurame.
Dia warnanya agak kekuningan gitu ya ini. Nah, sifatnya ada yang tahu sifat ikan gurame apa? Telur ikan gurame yang tahu apa sih? Melayang. Betul, melayang. Kamu tadi udah dapet ya? Nah, jadi dia berbeda dengan ikan lele. Kalau ikan lele kan tadi menempel, dia melayang. Nih di sini terlihat ada inti selnya gitu, dia warna kuning. Nah, jadi kalau menetas dia kayak gitu tuh larvanya. Nah, ada. Ayo kita lihat. Yuk, Kak. Ini saya berapa hari, Kak? Usia 2 minggu. Ini Kakak Bunga. Jadi teman-teman PKL dari IPB, kenalin teman-teman semua. Saya hai dulu sama Kakak Bunga. Sama Kakak Saka. Hai dulu, hai Kak Saka. Nah, ini usia 2 minggu. Ini larvanya sudah menetas. Ayo Kakak Bunga, jelasin dulu. Ya, setelah menetas nanti kemana? Alga gurame itu pas baru menetas tuh jangan dikasih makan dulu. Dia tuh karena dia tuh masih punya cadangan kuning telur. Iya, di dalam perutnya. Ya. Nanti setelah 2 minggu baru dia dikasih pakan alami, cacing sutra nih kayak yang di akuarium. Ini cacing sutranya nih. Oh iya. Nah, dia udah bisa makan. Jadi nanti Kakak Bunga kalau dia udah umur berapa dia udah bisa ditebar di kolam? Umur berapa ya? 2 minggu. 2 minggu kan tadi fase menetasnya kan? Ya. Belum nanti kalau udah mulai kelihatan fase benih. Iya, kalau dia udah berbentuk nanti kita pindahin ke kolam. Jadi kan kalau larva itu kan dia artinya masih definitif, dia belum ada belum terlihat matanya, belum terlihat ekornya gitu. Jadi nanti kita masih pelihara di akuarium. Dia nggak punya mata. Punya dong. Tanya tuh. Tuh. Tapi dia belum sempurna gitu istilahnya, belum berkembang sempurna. Dia belum kayak induknya. Iya. Ayo teman-teman kita ke kandang ikan hias ya. Ayo. Yeay. Coba kita lihat dulu. Ikan hiasnya di sini ada apa aja yang tadi Ada kita mas mau datang? hoki, ada gapi. Kamu mau lihat gapi kan tadi? Mau. Ada gapi, ada macam-macam deh. Nah, coba aku mau kasih kuis dulu. Tadi sifat ikan gurame apa? Sifat ikan gurame? Melayang. Melayang. Betul. Ini kalau udah jawab nggak apa-apa jawab lagi. Aku emang udah jawab. Kan kamu tadi udah kan? Aku jawab Melayang. Oke, betul melayang. Nah, di sini ikan jenis-jenis ikan hias. Coba kita maaf aku buka dulu. Aku juga kalau di rumah pakai daun kayak begituan di airnya. Oh iya. Ya. Ya, udah dikunci. Ya, Ya dikunci. udah dikunci. Teman-teman aku punya kuis nih. Apa tuh? Sebutkan nama tanaman yang kita lihat tadi. Apu-apu. Betul. Apu-apu. Selain apu-apu yang di ikan cupang, daun Ketapang. betul, daun ketapang. Ada yang tahu fungsi daun ketapang? Saya. Biar nggak stres. Betul. Selain untuk meminimalisir stres, itu untuk menetralkan air gitu. Oke. Kak Elsa, BBI itu apa sih? BBI? Jadi BBI itu adalah singkatan dari Balai Benih Ikan Ciganjur. Nah, BBI itu sebenarnya di bawah PPI SHP namanya, Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan. Jadi di PPI SHP itu di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebenarnya apa sih tugas BBI itu? Pertama aku jelasin dulu. PPI SHP itu jadi ada 2 satuan pelaksana. Yang pertama pengujian mutu hasil perikanan, itu kita ada tempatnya di Pluit. Yang kedua produksi dan budidaya di sini. Salah satunya di BBI Ciganjur. Nah, kita punya beberapa BBI nih yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Yang pertama di wilayah Jakarta Selatan itu ada di BBI Ciganjur nih yang kayak ada di sini tempatin. Yang kedua itu ada di wilayah Jakarta Barat di Balai Benih Ikan Kalideres, di wilayah timur BBI Ciracas, dan di utara itu di BBI Ujung Menteng gitu. Jadi sebenarnya apa sih fungsi BBI? Tugas pokoknya apa sih? Yang pertama kita menghasilkan benih-benih unggul yang berkualitas yang sesuai dengan cara pembenihan ikan yang baik atau CPIB. Nah, itu CPIB adalah bisa kita bilang itu sertifikat yang menerbitkan keunggulan benih-benih ikan gitu di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi
pertama kita induknya itu ambil yang sudah bersertifikat. Nah, bebas dari penyakit, terus memiliki strain yang unggul gitu. Jadi sehingga menghasilkan benih-benih yang baik dan berkualitas gitu. Iya, gitu. Total yang dikembangkan ikan di sini berapa? Nah, di sini ada 2 jenis, ada ikan hias dan ikan konsumsi. Kalau ikan hias nih, yang pertama ada ikan jenis-jenisnya ya, ada ikan gapi, ikan plati, ikan moli, ikan manfish, ikan maskoki, apa lagi? Ikan cupang gitu. Terus kalau misalkan ikan konsumsinya, di sini ada ikan nila, ikan lele, ada ikan tawes, ikan nilam gitu. Oh ya, satu lagi tadi ikan hiasnya ada ikan koi. Gitu. Begitu. Gitu. Kak, kita bisa ngapain aja sih di BBI? Kita bisa melakukan banyak hal di BBI. Pertama, kalau misalkan adik-adik pengen nge-explore ikan, di sini kita bisa melakukan pembenihan ikan. Nah, terus kita bisa kalau misalkan adik-adik mau kunjungan di sini juga bisa. Nanti kita kasih materi, kita kasih nonton video pembelajaran, terus kita kasih kuis-kuis. Nanti kita mengelilingi seluruh wilayah BBI ini sampai capek, bisa banget. Seru banget ya. Seru banget. Seru banget. Makanya main-main ke BBI. Tuh teman-teman, main ke BBU tuh seru banget teman-teman. Kita bisa belajar membudidayakan ikan, terus kita bisa olahraga juga di sini. Betul, Banyak bisa banget, olahraga. teman-teman. Kita di sini punya jogging track, bisa jogging, bisa sepeda, bisa main bulu tangkis, semuanya bisa. Oh, puas banget teman-teman di sini. Iya. Wow, luas juga. Nah, teman-teman kalau mau kunjungin BBI di sini bisa banget karena kunjungannya gratis, tidak dipungut biaya. Oh, gratis teman-teman. Gitu teman-teman, gratis. Hari liburnya kapan aja? Nah, jadi jam operasional di BBI itu Senin sampai Kamis itu dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Kalau misalkan Jumat itu jam 7:30 sampai jam 4:30 sore. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional itu tutup. Kak, jenis ikan unggulan yang pernah diciptakan BBI ini apa Kak? Lebih apa ya, bukan diciptakan sih, lebih diproduksi gitu. Kalau semua ikan di sini tuh udah pasti unggulan karena sudah tersertifikasi CPIB atau cara pembenihan ikan yang baik gitu. Jadi ikan-ikan di sini, ikan-ikan di BBI semuanya unggulan. Itu teman-teman, semua ikan itu milik Allah. Masya Allah. Kak, katanya ada program baru ya setiap hari Jumat. Betul banget, di sini ada program baru setiap hari Jumat. Jadi teman-teman di PPI SHP Balai Benih Ikan yang tersebar di wilayah DKI itu setiap hari Jumat bersama-sama mengoperasikan penangkapan ikan sapu-sapu di wilayah perairan di DKI Jakarta. Nah, di situ kan tahu ya adik-adik kan ikan sapu-sapu adalah salah satu ikan invasif yang sifatnya itu predator. Predator itu apa sih? Dia kompetisi untuk mendapatkan makanan, bertahan hidup. Pokoknya dia populasinya meningkat dan bersaing dengan hewan-hewan lokal lainnya. Jadi makanya ikan sapu-sapu itu karena bukan ikan asli Indonesia, jadi dia sifatnya dia karena pernah lihat ikan sapu-sapu kan? Pernah. Dia kan kulitnya itu tebel ya. Jadi dia mempersaingkan makanan dengan ikan lokal. Jadi ikan lokal tuh bisa musnah kalau populasinya ikan sapu itu meningkat. Jadinya gitu. nggak bisa makan ya? Nggak bisa makan ikan lokal, nanti kamu nggak bisa makan ikan tawes, nggak bisa makan ikan nilam gitu. Kalau populasi ikan sapu-sapunya meningkat gitu. Seperti itu. Nah, makanya salah satu langkah sederhana adalah kita mengembalikan ikan lokal ke perairan umum seperti ikan tawes, ikan nilam. Biasanya di BBI kita juga ada rutin restocking ikan gitu di wilayah perairan. Gitu. Kak, kalau kegiatan kayak gitu masyarakat boleh ikut gak sih Kak? Boleh banget. Jadi nanti kita di Instagram atau di dinas nanti follow aja IG-nya dkpkp.jakarta atau ppishp.jakarta. Nanti kalian bisa follow, di situ ada jadwal. Misalkan nanti kita share jadwal operasi penangkapan sapu-sapu tuh di wilayah di wilayah mana aja, jam berapa aja, atau restocking tuh kita di mana aja tuh ada infonya gitu. Gitu teman-teman. Gitu, betul. Gitu. Gimana teman-teman kalau nanti kita ikut nangkep sapu-sapu? Setuju? Setuju. Oke Kak Elsa, makasih ya. Kita jadi tahu tentang BBI.
Makasih ya udah nerima kita di sini. Oke, sama-sama. Semoga yang apa yang kita dapat hari ini, khususnya untuk adik-adik dapat bermanfaat ya. Lebih tahu tentang jenis-jenis ikan itu apa aja. Terus yang terpenting kita harus menjaga ekosistem perairan agar kedepannya bisa terlindungi dengan baik. Oke. Kita harus menjaga ekosistem sama-sama ya. Ya. Iya. Iya. Oh ya, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, aku ada hadiah nih untuk teman-teman semua. Nah, di sini ada ikan hias. Nanti bisa dibagi-bagi ya teman-teman semuanya. Di sini ada beberapa macam jenis ikan hias. Semoga bisa bisa jadi pajangan. Bukan pajangan sih. Pokoknya dipelihara ikannya. Oke. Maka diganti airnya gitu. Siap. Siap. Yuk. Beneran ikan dateng nih bocah. Di bagian masak ya? Iya, buat. Oke nih. Kalau kurang nanti dibagi-bagi aja ya. Dede. Terima kasih Kak Elsa. Sama, tepuk tangan dulu dong. Tas. Tebelet. Iya, closing bukan tos. Kenapa Bang? Oke teman-teman, jadi seperti itu ya keseruan kita di BBI hari ini bareng Kak Elsa. Kalau kalian suka sama konten kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!